Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lebih percaya profesor ini atau Musni Umar, Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan lain-lain? Ditulis oleh Syardi. Seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi pemimpin paling efektif di dunia. Hal ini dia sampaikan dalam tulisan yang berjudul The Genius of Jokowi yang tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Dia mengatakan model pemerintahan Jokowi bisa dipelajari oleh dunia. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, kata Kishore Mahbubani dalam tulisannya. Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia. Hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator Amerika Serikat selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, Capres dan Cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2014, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kini menjabat di kabinetnya masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, katanya lagi. Dia juga menyoroti cara Jokowi membalikkan momentum pertemuan partai-partai paling Islamis di Indonesia dan membandingkannya dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang memperparah perpecahan di Brasil. Selain itu, dia juga mengungkit soal Omnibus Law tahun lalu yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan alasan di atas, Jokowi dianggap telah menerapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia, di mana menurutnya negara demokrasi lain harusnya iri dan bisa belajar dari sana. Lebih percaya apa kata profesor ini atau narasi basi yang dihembuskan oleh gerombolan sebelah seperti Pigai, Refli Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan lain-lain? Kalau soal penghormatan dan apresiasi dari dunia luar, rasanya sudah cukup membuktikan kalau pemerintahan Jokowi efektif dan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Di dalam negeri banyak komentator politik yang katanya cerdas, pintar, label profesor, rektor, dan lain-lain, tapi logikanya sakit dan konyol. Mereka pintar tapi seolah sengaja ingin melakukan pembodohan publik hanya karena tidak terima pernah mengalami masa lalu yang tidak mengenakan. Mereka ini bukan hanya bikin malu dunia pendidikan, tapi juga bikin semak dunia politik dengan ucapan-ucapan bau busuk yang tidak bermutu. Ya iyalah, memangnya yang busuk itu bermutu. Lebih parahnya lagi, mereka seperti bermuka tembok, mengklaim lebih baik dari Jokowi dan meminta Jokowi turun dari jabatannya. Padahal mereka itu tong kosong nyaring bunyinya. Besar mulut daripada kinerja, begitu dipecat mulutnya lebih lebar lagi. Selain memuji pemerintahan Jokowi baru-baru ini, ternyata Profesor Kishore dulu juga pernah memuji Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai Ahok mirip Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Anda beruntung karena punya gubernur seperti Ahok. Dia seolah mengingatkan saya seperti Mr. Lee Kuan Yew saat masih muda, katanya pada tahun 2016 lalu. Dia ingin mengerjakan sesuatu sampai selesai, bukan melihat rencana-rencana saja. Inilah yang dilakukan Lee Kuan Yew yang saya lihat dari diri Ahok. Katanya lagi, kalau yang ini beda banget dengan gubernur yang sekarang. Ahok sudah jelas beberapa level jauh di atas Anies yang hanya pintar menata kata dan mengolah kebodohan sebagian rakyat. Profesor ini pun bisa melihat kalau Ahok orangnya kerja cepat, tidak bermain di seputaran rencana saja, tapi mengeksekusi hingga selesai. Makanya dulu banyak warga yang datang ke balai kota agar masalahnya cepat selesai. Ahok dipercaya untuk itu, sedangkan Anies kebalikannya, cepat dalam membuat rencana bombastis. Saking cepatnya, dia bikin janji surga yang muluk tanpa memikirkan dampaknya atau apakah bisa terwujud atau tidak. Penting jadi gubernur dulu deh, kepala jadi gubernur, eksekusi lambat. Ketahuan sekarang ini banyak janjinya yang diturunkan targetnya, banyak yang tidak selesai. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar dari kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Profesor Singapura puji Jokowi, tapi otak pembenci tak sampai, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Profesor Singapura dengan memuji Presiden Jokowi bukan sesuatu yang berlebihan. Bagi yang paham apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini sesuatu yang revolusioner, terutama terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air.
Seperti yang dapat kita baca, seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Bagi saya ada 4 poin mendasar yang menjadi sorotan si profesor, sehingga dunia harus belajar dari cara memimpin Presiden Jokowi. Pertama, ia menyebut terpilihnya Jokowi dapat melahirkan model pemerintahan yang baik. Kedua, Jokowi dipandang sukses menjembatani kesenjangan politik di tanah air selama ini. Ketiga, Jokowi sukses menyatukan negara secara politik dengan pilarnya Pancasila. Dan keempat, Jokowi telah sukses menetapkan standar baru pemerintahan. Republik ini melahirkan seorang pemimpin sekelas Presiden Jokowi di kemudian hari nanti. Maka tidak keliru jika naiknya Jokowi ditandai dengan sebuah perlawanan yang terbilang gila. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bukti sejarahnya. Caci maki, fitnah, dan juga hoax menjadi catatan sejarah yang amat buruk seiring kepemimpinan Jokowi saat naik menjadi presiden, bahkan sampai detik ini. Sebetulnya jika dipikir-pikir menggelikan tapi miris juga. Upaya menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Jokowi sejak 2014 tidak henti-hentinya dilakukan dengan cara-cara yang brutal, dengan cara menggunakan kekuatan segelintir rakyat yang sukses dihasut dan biasanya melalui kelompok yang menggunakan tameng agama. Tak sedikit tokoh-tokoh politik yang mulutnya beracun memprediksi kejatuhan Presiden Jokowi, dan saya rasa baik bin harus mewaspadai tokoh-tokoh yang pernah menyebut tersebut masuk radar. Jika mereka berani memprediksi, tentu saja ada trigger, dan salah satunya dari rentetan penemuan bahan peledak dan juga penangkapan teroris di beberapa lokasi di Indonesia sepanjang tahun 2020-2021. Dan tentu yang terbaru, aparat khusus 88 sukses menemukan alat peledak 35 kg di Gunung Ciremai, Jawa Barat yang telah disiapkan pengacau sejak tahun 2017. Jadi, jika kita sedikit flashback, ada banyak tokoh di tahun-tahun tersebut 2017 yang kerap mulutnya pedas dan memprovokasi masyarakat dan umat. Dari sini saja kita dapat melihat petanya. Dengan kata lain, mereka saat itu sudah sangat pede sekali jika Presiden Jokowi bakal lengser dengan cara membuat huru-hara dengan tameng agama. Beruntung negeri ini masih dilindungi oleh Tuhan. Upaya-upaya membuat gaduh secara perlahan-lahan oleh Presiden Jokowi dipreteli satu persatu. Para politikus musiman dan juga senior, mereka menjadi gelandangan politik seumur hidup. Menyambung pujian sang Profesor Kishore Mahbubani, Presiden Jokowi kemudian memperkuat posisinya di parlemen. Saat itu ditandai dengan dihajarnya Ketua DPR RI Setia Novanto yang korupsi EKTP, yang disinyalir bermuka dua dan dekat dengan USA atau Donald Trump. Dan konon juga memiliki ambisi menjadi Presiden RI. Terlebih sahabat karibnya, duo nyinyir Indonesia Fadlizon dan Fahri Hamzah.